Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam 10 menit renungan firman Tuhan untuk hati Tuhan Yesus. Kita akan melanjutkan kembali renungan firman Tuhan kita, lanjutan dari renungan yang sudah kita dengarkan bersama kemarin tentang bagaimana orang fasik itu. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Ini waktunya kami kembali untuk melanjutkan perenungan kami 10 menit untuk hati Tuhan. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, supaya kami bisa mengerti akan perkataanmu yang bisa mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami supaya kami tidak salah. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mengulangi kembali sejenak akan pengertian dari kefasikan yang sudah kita dengarkan kemarin. Kefasikan itu berasal dari kata dasar fasik yang artinya tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Berarti buruk kelakuan, jahat, berdosa besar. Arti yang kedua, orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak melakukan perintahnya, bahkan sebaliknya melakukan perbuatan dosa. Itu definisi dari kefasikan. Kita akan melanjutkan firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 18 itu saya akan bacakan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kita melanjutkan apa itu arti dari kelaliman. Saya akan bacakan kembali. Kelaliman berasal dari kata lalim. Kata lalim sama dengan kata zalim, yang artinya bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam. Nah, kalau kita lanjutkan, apa maksud lebih dalam lagi? Menzolimi berarti menindas, menganiaya, berbuat sewenang-wenang. Maka muncullah kata kezaliman dalam arti kebengisan, kekejaman, ketidakadilan. Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Siapakah orang yang fasik? Siapakah orang-orang yang melakukan kefasikan? Kita sudah mengerti semalam bahwa orang-orang yang tidak peduli kepada perintah Tuhan. Jangankan untuk melakukannya, untuk mengerti apa itu perintah Tuhan pun orang tersebut menutup dirinya, menutup hati. Tahu siapa itu Allah, siapa itu Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu ada, ya. Tetapi orang itu menutup diri, menutup hati, menutup pikiran untuk perintah Tuhan. Itu orang yang dikatakan orang fasik, orang-orang yang melakukan kefasikan. Bahkan dikatakan kembali bahwa sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Siapakah orang yang lalim? Kalau kita sudah baca tadi dari Kamus Bahasa Indonesia, orang yang melakukan kelaliman itu adalah orang yang bengis, orang yang tidak menaruh belas kasihan, orang yang kejam, orang yang tidak adil. Saya mau jelaskan satu hal tentang kebenaran itu bagaimana. Kebenaran itu adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran itu adalah miliknya Allah sendiri. Atau bisa saya katakan, kebenaran itu adalah produknya Allah. Kalau dikatakan di ayat ini, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Siapakah orang yang fasik? Orang yang bengis, kejam, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil. Ya. Orang yang berbuat sewenang-wenang, orang yang menganiaya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati dan pikiran kita. Bagaimana hidup kita? Ketika kita mencoba untuk mengerti
Apa yang menjadi maksud dari kefasikan kelaliman menurut pola pikirnya Allah? Orang yang menindas kebenarannya Allah itu adalah orang yang kejam, orang yang tidak peduli kepada Allah, orang yang mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Allah. Jangankan memuliakan Allah, untuk melakukan perintah Allah pun tidak pernah. Kalau bisa saya katakan orang itu adalah orang yang munafik. Tahu Allah itu ada, tahu tentang Allah tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Bahkan orang yang lalim disebut adalah orang yang hidupnya kejam, bengis, tidak berbelas kasihan, penganiaya. Tapi dikatakan di sini kebenaran yang ditindas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melakukan kejahatan, itu berarti saudara melakukan penindasan terhadap kebenaran Allah. Saudara melakukan dosa terhadap seseorang, berarti saudara melakukan penindasan terhadap kebenaran Allah. Saudara menyakiti hati orang, berarti saudara melakukan penindasan terhadap kebenaran Allah. Saudara melakukan pemerkosaan, pembunuhan, berarti saudara adalah orang yang melakukan penindasan terhadap kebenaran Allah. Saudara melakukan penipuan, kebohongan, kecurangan, korupsi, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Bukan hanya di mata manusia kejahatan itu, tetapi di mata Allah lebih dari apa yang menjadi konsepnya manusia. Bagaimana kejahatan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau diterangi oleh Tuhan hari ini lewat perkataan firman Tuhan ini. Mari beri diri, mari buka hati, mari buka pikiran. Kita melihat kepada keseharian kita yang sudah lewat sejenak, untuk mengetahui bagaimana hidup saya dan saudara, untuk mengetahui apakah saudara termasuk orang fasik yang tidak peduli kepada Allah sekalipun mengenal Allah, yang tidak mau melakukan perintah Allah sekalipun tahu ada perintah Allah yang diperdengarkan. Yang disebut lalim juga, yaitu orang yang menindas kebenaran Allah lewat keseharian. Dua hal ini saudara, kefasikan dan kelaliman, apakah menjadi milik saudara? Apakah menjadi pola hidup saudara? Apakah menjadi kebiasaan hidup saudara? Yang tanpa sadar kebenaran Allah sudah saudara tindas. Ingat, orang yang disebut melakukan kefasikan dan melakukan kelaliman akan dimurkai Allah. Saya akan baca dari ayat yang 18 itu. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sekali lagi saya meminta kepada kita semua yang boleh mendengar, buka hati dan pikiran saudara. Jangan biarkan kefasikan dan kelaliman menjadi bagian hidup saudara. Karena murka Allah nyata dari sorga. Ingatlah, murka itu bukan hanya ketika nanti Tuhan datang untuk yang kedua kali, tetapi murka itu juga Tuhan berikan ketika kita masih hidup di bumi ini. Maka hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya memohon kepada saudara, mari datang, minta untuk diterangi Tuhan, buka hati dan pikiran, supaya terang Tuhan menerangi hati dan pikiran saudara. Terang Tuhan menerangi hidup saudara, sehingga saudara boleh melihat apakah saudara masih hidup dalam kefasikan yang akan dimurkai Allah, apakah saudara hidup dalam kelaliman yang akan dimurkai oleh Allah. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Maukah saudara diterangi Tuhan? Hari ini katakanlah kepada Tuhan, oh saudara mau diterangi. Hari ini komitmenlah kepada Tuhan. Bahwa saudara tidak mau hidup di dalam gelap. Bahwa saudara tidak mau hidup dalam kefasikan dan kelaliman yang menindas kebenaran Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menyadarkan kami akan satu hal yang penting dari firman Tuhan yang kami baca.
kami adalah orang fasikkah? Kami orang yang lalimkah? Kalau kami adalah orang fasik dan orang yang lalim, itu berarti kami adalah orang-orang yang menindas kebenaran kami. Maka tidak bisa tidak, Tuhan akan memurkai kami. Maka tolong kami Tuhan, supaya kami boleh diterangi Tuhan. Tidak mau lagi hidup dalam kefasikan dan kelaliman. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara yang terkasih, firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.